orang keberapa itu dibaca sedunia itu. Di Indonesia sampai berapa tahun itu. Satu persatu dicari di mana ada di rumah sakit, impor dari rumah sakit itu. Oh di sini ada, di sana ada, Prancis ada, di Singapura ada, di sana cari satu. Berkesimpulan dia diperlihatkan di situ. Artinya apa? Ternyata banyak yang insaf. Percaya kalau di sana itu ada alam lagi dan alam akibat. Apa? Balasan dari amal ibadah. Loh, kalau jenengan tidak percaya silakan. So posisi duluan nanti kita ini. Ya. Kok sekali tidak ikut terawih gara-gara malas, tidak nih. Tak dongake urip meneh. Kemudian kembali lagi ke masjid. Ojo masjid kini tapi roto ado. Podo wedi. Dan silakan nanti cerita. Gimana Pak? Kalau terawihnya nggak apa-apa di rumah, tapi kalau bisa dalam rangka syiar Islam. Syiar itu artinya apa? Menggembirakan, ya kan? Menghidupkan apa? Syiar agama di masjid. Tapi kalau di rumah nggak masalah. Sing penting ono sholat terawih atau sholat malam. Ojo sampai tidak hidup namanya sholat terawih. Syukur bisa tahajud, kalau nggak terawih diganti dengan tahajud. Sing penting malam itu karena ini adalah syahrul qiyam. Syahrul qiyam itu bulan bangun malam, ojo sampai orang blas. Apalagi witirnya juga nggak ada. Nanti bisa cerita seperti yang tadi yang saya ceritakan dalam salah satu cerita hadis. Nah, itu ibu ya. Bapak-bapak. Apa yang dibaca Nabi ketika witir? Yang pertama, karena witir 3, gitu. Kalau di sini 3 itu 2, 1 atau 3 langsung? 3 langsung. Saya kemarin yang namanya di Dawatul Islam itu kaget. Witir niate 2 tepat. Penggi terus setunggal. Oh ya, memang ada hadisnya, boleh nggak Pak? Ya. Kalau langsung 3 juga nggak apa-apa. Suka hadisnya soker, keduanya soker. Begini, yang pertama karena itu 3 rakaat dalam hadis ini begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri sabbi isma rabbikal a'la. Jadi rakaat pertama itu membaca sabbi isma rabbikal a'la. Al-a'la ini surat Al-a'la. Itu panjang ya Pak, surat itu. Kalau panjang, nggak usah dibaca sampai habis. Minimal kalau bisa ya 3 ayat. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah sudah cukup, nggak apa-apa, boleh karena panjang. Nah kalau kepanjangan itu karena apa Bapak Ibu? Masjid ini nggak tahu ya. Rata-rata sekarang itu masjid-masjid itu jamaahnya itu kalau diimami kok imamnya rada panjang. Ini hati-hati loh ini. Soalnya ada satu masjid teman saya kaget. Biasanya buahnya kok saya siti. Kenapa? Kemarin Pak yang imamnya itu nggak diberitahu kan bacanya panjang. Ya sampai jam berapa? 9:30. Jelas. Sekarang kapok. Jadi kapok. Nggak mau masuk masjid gara-gara apa? Imamnya kalau baca Quran terlalu panjang. Hati-hati. Karena terawih itu pikirannya orang terawih. Terawih ini pikirannya ini sisa. Buka mau sih ono apa pecel sih separuh mulai hati-hati. Makanya apa? Ya nggak usah panjang, nggak usah terlalu kependekan, tapi yang penting menghidupkan
sunnah. Sabi Ismarobila itu banyak suratnya, ayatnya. Tapi kalau bisa dalam rangka menghidupkan itu tidak harus dibaca semua, tapi sudah ada yang mewakili. Sabi Ismarobila ala. Kemudian yang kedua apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ya. Insyaallah semuanya sudah hafal. Jangan sampai muter-muter. Itu ono sing ninggi muter terus tetek malah melebihi dari Sabi Ismarobika. Kenapa? Ora teko terakhir muter terus. Ya. Kalau muter kemudian sudah cukup sampai di situ aja. Nah, itu qul ya ayyuhal kafirun sampai 3 ayat atau 5 ayat, 4 ayat itu enggak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah qul huwallahu ahad. Itu sudah, itu satu hadis itu. Ya, itu. Kemudian di dalam tambahan wa fi tsalisa qul huwallahu ahad wal ma'udataini. Kalau qul huwallahu ahad tok itu boleh. Ada lagi hadis yang menambahi a'udzutaini ditambah dengan surat perlindungan, 2 perlindungan. 2 perlindungan itu apa surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi setelah qul huwallahu ahad itu ditambah dengan surat Al-Falaq itu qul a'udzu birabbil falaq, kemudian ditambah lagi dengan surat An-Nas. Terakhir lah sudah selesai. Tapi ada masjid-masjid tertentu, ya tak? Masjid-masjid tertentu itu witir pertama yang dibaca Al-Ikhlas. Yang kedua Al-Falaq. Kemudian yang ketiga An-Nas. Baiknya nanti jamaah nih. Guyu jamaahnya itu tenang gue. Saya nggak tahu di sini diperhatikan yang apa, nggak tahu saya. Di yang kedua ini, yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya belum menemukan hadisnya yang Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, Rasulullah menambah dalam hadisnya ini fa fi tsalitsati qul huwallahu ahad, kemudian di sebelahnya wal ma'adataini. Kualitasnya apa? Ada juga tambahan setelah Al-Ikhlas itu 2 permohonan. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu ada permohonan dari makhluk yang halus, itu falak, itu malam hari itu. Kemudian An-Nas itu permohonan dari makhluk kasar seperti manusia, pencuri segala barang. Kalau santet baru termasuk Al-Falaq itu. Ya, tenun, ya, ditenung, kemudian santet, kemudian disakiti lewat malaikat, lewat apa? Lewat jin-jin itu yang suka ganggu itu, termasuk setan, termasuk tuyul, barang itu mencuri uang itu termasuk Al-Falaq itu, surat Al-Falaq itu. Jadi dia kalau mau masuk kepanasan dia nggak mau. Itu jin barang itu. Tapi kalau gangguan manusia, maling, pencuri, kemudian ganggu segala sesuatunya barang itu An-Nas. Karena termasuk golongan 2 perlindungan dari makhluk gaib, ya, sama makhluk kasar seperti sahada manusia. Al-Falaq dan An-Nas. Nah, itu setelah Al-Ikhlas. Tapi kalau nggak baca 2 surat itu tidak mengapa. Jadi yang penting apa? Sabihis, kuliah, kemudian Al-Ikhlas. Kalau tidak hafal semuanya ya dipotong. Tidak harus sampai pada Ibrahim wa Musa fi sukubi Ibrahim wa Musa di dalam satu isi tidak seharusnya. Kalau hafal alhamdulillah. Kalau kelamaan ya dipotong saja di tengah atau yang mewakili. Dalam rangka apa? Karena itu sunnah. Sunnah itu Rasulullah senang kalau kita hidupkan dalam bulan suci Ramadan. Itu saja ibu-ibu karena sudah apa? Suruh kan ini. Jam berapa itu? 6:04 ya. Ya, mudah-mudahan sampai sini aja. Insya Allah kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang, insya Allah akan nyinggung sedikit tentang Lailatul Qadar dan
fakih namanya fakih itikaf.